Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sekarang kita telah berada pada bulan Sya'ban ya, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang sangat kita nanti ya, yang dinanti oleh jutaan kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan, yang mana jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, manusia ya dalam menyambut bulan Ramadan ini mereka terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah mereka yang acuh, mereka tidak peduli mau bulan Ramadan atau tidak, sama saja. Mereka tidak menyiapkan segala sesuatu. Mereka menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Ini golongan orang yang pertama. Adapun golongan yang kedua adalah mereka yang bersiap untuk menyambut bulan Ramadan ini. Mereka mempersiapkan dirinya ya untuk menyambut bulan yang mulia tersebut. Dan dalam menyambut Ramadan ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat, manusia juga menyambutnya dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, mereka menyambut dengan benar. Ya, mereka mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan jiwa mereka, ya, mempersiapkan mental untuk bertempur 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Mereka mempersiapkan diri mereka. Kenapa? Karena amal soleh pada bulan ini akan dilipat gandakan. Oleh sebab itu dia harus siap. Ya. Salatnya harus ditingkatkan. Ya. Qiyamul lailnya harus lebih lagi. Ya. Baca Qur'annya harus ditambah. Ya. Digiatkan lagi. Sedekahnya diperbanyak. Dia siapkan dirinya. Kemudian dia juga menyiapkan dengan ilmu syar'i. Karena apabila tidak ada persiapan, sebagaimana halnya seseorang yang akan memasuki medan pertempuran, masuk medan perang tanpa alat, tanpa persiapan, tidak bawa senjata, tidak pakai jirah besi, tidak memiliki bekal,
ya maka mereka akan mendatangi medan pertempuran tersebut ya dengan penuh penyesalan. Begitu pula dengan orang yang mereka menemui bulan Ramadan ini, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh manusia. Akan tapi mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, maka ini adalah persiapan yang dibutuhkan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dia siap untuk apa? Untuk iktikaf nantinya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dia siapkan dirinya, siapkan kesehatannya. Ya, karena ini butuh tenaga, butuh energi. Ya, dia siapkan hartanya untuk bersedekah jalan Allah Taala. Ya, ini adalah mereka yang benar dalam menyambut bulan Ramadan. Sebagian lagi adalah mereka yang salah dalam menyambut Ramadan. Mereka menyambut Ramadan dengan petasan. Menyambut Ramadan ya dengan kembang api. Ya, bikin pesta-pesta mau Ramadan. Ya. Sebagian lagi ya nanti takbir keliling. Untuk apa? Untuk Ramadan katanya, menyambut Ramadan. Ini adalah persiapan yang keliru jamaah yang dimuliakan Allah Taala, yang tidak pernah dicontohkan oleh salafun saleh. Ya, tidak ada orang-orang soleh terdahulu yang mempersiapkan Ramadan seperti apa yang mereka lakukan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang salah. Ya, menyambut Ramadan dengan cara yang tidak tepat. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, yang kita ambil dari Kitabus Shiyam dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya. Yang pertama adalah ta'rif. Ya. Apa yang dimaksud dengan as-siyam? Ya, dengan puasa. As-siyam secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Ya. Sedangkan secara syariat, puasa artinya adalah al-imsaku anil muftirati ma'niyah minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, ini definisi dari puasa. Dan puasa ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, dia terbagi menjadi dua. Ya, puasa ini terbagi menjadi dua. Ada yang dia puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah. Dan puasa wajib ini ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa nazar. Kemudian yang ketiga adalah puasa qada. Ya, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa qada ini hukumnya adalah wajib. Kemudian selain ketiga jenis puasa ini, maka hukumnya adalah sunnah. Ya. Contoh misalnya puasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis ini adalah puasa sunnah. Kemudian begitu pula dengan puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya, ini pun
puasa sunnah pula. Kemudian ada puasa Yaumul Bid, ya, 3 hari dalam 1 bulan. Ini pun hukumnya sunnah. Ya, puasa Arafah, puasa Asyura, ya ini semua adalah puasa sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, rukun puasa ini dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala anhu. Yang pertama adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Yang kedua dari rukun puasa adalah niat. Dan puasa ini harus ada niat. Karena dengan niat membedakan suatu ibadah dengan adah. Karena orang yang berpuasa ini banyak jenisnya. Ada yang mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Niatnya untuk apa? Untuk diet agar sehat. Apabila puasa, dia niatkan untuk diet, bukan untuk ibadah kepada Allah Taala, ya, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Ini hanyalah ada kebiasaan untuk apa? Untuk sehat. Atau ada juga orang yang berpuasa dikarenakan fakir misalnya. Tidak ada makanan di rumahnya. Ya. Kenapa tidak makan? Kenapa puasa? Karena tidak ada makanan. Dan dia tidak niatkan untuk berpuasa. Maka yang seperti ini pun tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka niat harus benar karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niat ingin menjalankan puasa Ramadan misalnya. Ya. Atau menjalankan puasa Senin Kamis. Atau puasa Nabi Daud. Ya. Harus diniatkan. Kemudian juga adalah waktu. Yakni puasa adalah minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ustaz, ana pingin puasa tapi malam aja Ustaz. Dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Walaupun antum niatkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, puasa yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak sesuai waktunya. Waktunya tidak sesuai. Atau pingin puasanya dari ya terbit fajar sampai sholat zuhur saja. Ya. Puasa setengah hari katanya. Yang seperti ini puasanya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena waktunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun syarat puasa, teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Di antaranya adalah ya, syarat puasa yang pertama adalah dia harus Islam. Ya, karena seorang yang tidak muslim maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Orang Nasrani misalnya, ataupun orang Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha dan lain-lain, dia ingin berpuasa bersama kaum muslimin pada bulan Ramadan, maka selamanya puasanya tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka kafir. Karena mereka kafir, tidak muslim. Tidak akan diterima amal ibadah seorang hamba yang mereka tidak Islam. Tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syarat puasa juga harus baligh. Kemudian mukim. Kemudian yang keempat adalah sehat. Dan untuk wanita ini tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Wasiyam min afdhalil ibadat. Dan siam ini jamaah yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala
kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, puasa ini merupakan di antara ibadah yang paling utama. Puasa merupakan ibadah yang utama. Dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama adalah tajma'u fihi anwa'us sabr ats-tsalatsah. Terkumpul pada puasa ini 3 jenis bentuk kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, was-sabru ala ma'asi. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Orang yang berpuasa maka dia harus sabar. Ya. Sabar untuk sholat malam, sabar dalam membaca Al-Qur'an, sabar dalam bersedekah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan untuk mengerjakan ketaatan ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala butuh yang namanya kesabaran. Dan ini terdapat bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap maksiat. Menahan diri dari kemaksiatan. Bahkan orang yang berpuasa, mereka menahan diri dari perkara-perkara yang perkara tersebut tidak hanya dapat membatalkan pahala puasanya, akan tetapi mereka juga tahan dari perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala puasa tersebut. Ya, bukan hanya membatalkan puasa saja yang ditahan dirinya, akan tetapi perkara-perkara yang dengannya apabila mereka kerjakan, maka pahala puasanya akan berkurang pun mereka tahan dirinya. Mereka sabar untuk tidak ghibah. Ya, biasa suka ngomongkan orang, ini tahan dirinya. Bahaya nih. Kenapa? Sedang puasa. Ya, biasa suka ngomongkan orang, ini si fulan begini. Bahkan ustadznya pun diomongkan gitu kan. Ya. Dia sabar tahan lisannya. Ya. Dia tahan dirinya untuk tidak membicarakan manusia, untuk tidak ghibah. Ya. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Ya, dia tahan untuk tidak namimah. Ya, dia tahan lisannya untuk tidak berkata dusta. Ya, kenapa? Karena sedang berpuasa. Walaupun jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, para ulama khilaf tentang orang yang berkata dusta. Ya, apakah perkataan dusta ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Sebagian ulama mengatakan bahkan berkata dusta ini akan membatalkan puasa. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang mereka tidak tinggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, ya, dan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bodoh, ya, tindakan-tindakan yang bodoh. Yang maksud dengan tindakan-tindakan yang bodoh di sini adalah seperti iri hati, ya, hasad, menebar kebencian. Ya. Falaysa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh an yada' ta'amahu wa syarabahu. Ya, Allah tidak butuh baginya menahan makanan, yaitu dia tidak makan atau dia tidak minum. Allah tidak butuh. Ya, dari dalil ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya apa? Orang yang qauluz zur, berkata dusta,
maka puasanya batal. Ini sebagian ulama, walaupun sebagian yang mengatakan tidak sampai membatalkan puasa. Ya. Orang yang sedang berpuasa, mereka tahan dirinya ya dari perkataan-perkataan dusta. Kenapa? Karena bisa mengurangi pahala puasa katanya. Apalagi sudah tahu dalil ini. Ya, ini bahaya, ini bisa batal puasanya. Ya. Jadi banyak jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Ya, terkadang dianggap sepele. Ya, ditanya, ya, antum di mana sekarang? Oh, OTW, padahal baru mandi. Ya. Dia bilang apa? OTW, on the way gitu kan? Udah di jalan artinya. Padahal ngapa? Masih mandi. Dusta tidak ini? Ini dusta jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini dusta. Dan hati-hati. Ya. Kalau pada bulan Ramadan bahaya. Kenapa? Karena bisa batal puasanya. Ya. Kalau pendapat yang lebih berhati-hati, tinggalkan. Kenapa? Karena sebagian ulama tadi berpendapat bahwasanya perkataan dusta ini ya dapat membatalkan puasa. Sebagian ulama. Ya. Karena apa? Falaisa lillahi hajatan. Allah tidak punya hajat bagi kalian. Ya Allah tidak punya hajat tuh kalian nahan ya makan kalian, kalian tahan minum kalian tidak makan, tidak minum, akan tapi apa? Lisan kalian tetap berkata dusta. Allah tidak butuh. Ya, maka orang yang berpuasa mereka tahan dirinya. Ya, tahan dirinya dari maksiat seperti ini. Ya. Tahan lisannya, ini bahaya ini lisan ini. Ya, gara-gara ya perkataan yang simple tadi, OTW, ya 3 huruf saja kan? OTW, di mana antum nih? OTW. Ya, padahal masih makan di rumah. Ya, dan ini banyak sekali seperti ini. Ya, seorang yang berpuasa mereka tahan dirinya ya dari maksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ya sabar dalam menghadapi ya ujian, ya, dan menghadapi musibah. Ya, seorang yang tidak makan ini musibah, akhi. Ya, tidak minum ini musibah. Dia tahan dirinya dalam rangka apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak datangi istrinya, padahal istrinya halal. Halal tidak istrinya? Halal. Udah dinikahi. Ya, udah dinikahi. Ya, tidak datangi. Ini musibah, tidak musibah lah. Ya, gimana tidak musibah? Udah mahal Ustaz nikah Ustaz. Ya, banyak udah habis uang ini. Baru lagi nikah kan? Ya. Musibah. Ya, tapi dia apa? Dia sabar. Ya, dia tahan dirinya. Ya, dia tahan dari perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Padahal ini halal tidak? Makan halal tidak? Ya, makan ayam misalnya atau makan buah-buahan, ya halal kan? Halal. Ya. Ini bukan makan babi, ini bukan. Ya, bukan minum khamar, minum air putih, minum susu. Tapi dia tinggalkan, dia tahan dirinya, sabar terhadap apa yang Allah Tabaraka wa taala tetapkan. Perintah Allah Tabaraka wa taala. Ya, dia sabar tahan dirinya. Ya. Dan ini terdapat bagi orang yang berpuasa. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, orang yang puasa ini menjadikan dirinya terlatih. Ya, menjadikan dirinya menjadi terlatih. Ya, kenapa terlatih? Meninggalkan ya sesuatu yang halal saja ditinggalkan. Ya, sesuatu yang halal saja mereka tinggalkan. Bagaimana sesuatu yang haram? Ya, maka akan lebih lagi ditinggalkan. Ya. Banyak orang ya yang katanya susah sekali lepas dari rokok. Ya, tapi bulan puasa siang hari tidak ada dia merokok. Dia sabar tahan dirinya. Ya, rokok haram. Ya, jelas sekali mendatangkan kebinasaan, merusak dirinya, merusak kesehatannya, menghabiskan hartanya. Ya, tetapi dia tinggalkan pada siang hari bulan Ramadan, pada saat puasa. Jadi melatih diri. Ya, hendaklah seorang setelah dia melatih dirinya, maka dia tingkatkan. Ya.
Dan ini termasuk ya keutamaan yang kedua, ya, yaitu menjadikan seorang tadi menjadi terlatih, ya, menjadi terlatih, ya, bahkan untuk perkara-perkara, ya, yang mana perkara tersebut dihalalkan pada selain bulan Ramadan, ya, mereka tinggalkan. Ya, ini melatih jiwa seseorang, melatih apa? Menekan hawa nafsunya. Ya, nafsu terhadap makanan, ya, minuman, berbicara yang tidak-tidak, ya, maka dia tekan. Tapi kita azan dulu, ya, kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Keutamaan yang ketiga yang didapat dari berpuasa adalah dengan puasa akan mengajarkan seseorang untuk bersyukur. Dengan puasa akan melatih seseorang untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan manusia terkadang apabila nikmat itu telah hilang darinya baru terasa nikmat makanan, nikmat minum, nikmat istri, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat melihat. Kenikmatan-kenikmatan tersebut apabila dia telah hilang, luput darinya, maka barulah dia akan merasakan, ya, betapa pentingnya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan tersebut. Ya. Nikmat makanan misalnya, betapa banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat ini. Padahal betapa banyak jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, saudara-saudari kita, kaum muslimin yang kelaparan di luar sana. Saudara-saudari kita, kalau seandainya diekspos, subhanallah, betapa banyak, ya, dari mereka yang mati karena kelaparan, ya, di Yaman, di Syam, ya, yang sedang konflik, ya. Kalau seandainya diekspos sebagaimana media pada hari ini mengekspos, ya, orang yang meninggal dikarenakan wabah ini, ya, tentulah akan kita dapati betapa banyak sekali, ya, kaum muslimin yang meninggal di luar sana. Meninggal karena apa? Karena kelaparan, karena tidak adanya makanan, karena krisis air bersih, mau minum pun susah. Ya. Kita alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan, ya, untuk makan cukup, untuk minum cukup, ya. Di sebagian negara sana mau minum pun sulit, mendapatkan air bersih untuk minum itu subhanallah susahnya luar biasa, ya. Bahkan di beberapa negara, ya, yang pernah kita dengar informasinya, ya, disebutkan bahwasanya, ya, untuk, ya, minum saja itu harga dari air bersih itu lebih mahal daripada harga minyak, ya, di Timur Tengah itu, ya. Allahu Ta'ala alam, ya. Ini saking apa? Saking sulitnya untuk mendapatkan air. Ini negara kaya, ya, bisa beli. Lalu bagaimana dengan negara-negara miskin? Ya. Kita lihat, ya, sewaktu nikmat itu banyak tidak terasa, ya. Ada di sekitarnya nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat istri. Ya, kadang istrinya ada dianggurin, ya, istrinya ada dianggurin, ya. Udah ndak ada atau jauh, ya, baru, ya, mana nih, galau gitu kan, ya. Ada makanan dibuang-buang, minuman, ya, tidak dimanfaatkan, ya, tidak dihemat, ya. Dan ini semuanya, ya, sewaktu dia hilang baru akan terasa, ya, baru akan terasa, ya, aduh ternyata, ya, padahal ini makanan ada tapi tidak boleh untuk dimakan ini, ya, ini makanan sudah ada, subhanallah, ya, terasa sekali beratnya. Ini minuman ada nih di depan mata tapi tidak boleh diminum, ya. Kenapa? Karena dalam rangka ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Makanya sewaktu buka puasa, waduh subhanallah, ya,
Antum makan apapun jadi enak. Iya tidak? Ya, makan apapun jadi enak. Padahal biasanya makan ini biasanya pilih-pilih. Ya, tanya, "Bu, lauk apa, Bu?" Ya, "Ibu, lauk apa nih, Bu?" Ya. "Aduh, masa lauknya ayam terus?" Ya, masa lauknya subhanallah. Kalau buka puasa, ya apapun makanan ya yang tersaji, subhanallah, ya lahap semua makannya. Ya. Ya, ini mengajarkan seseorang untuk apa? Untuk bersyukur, ya, mensyukuri nikmat yang Allah Taala berikan, ya. Kemudian yang keempat adalah ya dengan puasa ya seorang akan merasakan ya penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya ya yang miskin, ya, yang kesusahan. Ya, sewaktu dia merasakan susahnya menahan lapar, sakitnya menahan dahaga, maka dia akan timbul rasa apa? Empati. Ya, aduh, ternyata seperti ini ya lapar ya, ndak enak ya lapar ya. Ya, oh ini loh yang dirasakan oleh saudara kita. Oh ini loh kenapa ya biasanya ada penggalangan dana misalnya untuk apa? Untuk pengadaan air bersih, ternyata sakit ndak minum itu. Ini baru dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya mereka udah berapa lama ndak makan? Ya. Mereka sudah berapa lama tidak minum? Oh ternyata seperti ini sakitnya. Ya karena seorang yang dia pernah merasakan sakit, ya, dia akan merasakan apa apabila orang lain juga mengalami sakit yang semisal. Akan terasa, oh dulu saya merasakannya. Ya. Ini apa yang dia rasakan sekarang ya sudah saya rasakan dahulu. Ya, makanya sekarang saya akan bantu nih. Kenapa? Karena saya tahu ini sakit. Ya, saya tahu ini sakitnya lapar itu tahu. Ya, saya bantu dia. Dan ini menjadikan seorang menjadi apa? Dermawan. Ya. Menjadikan orang dermawan, mudah untuk sedekah, ya, mudah untuk mengeluarkan hartanya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana sakitnya orang yang miskin tadi. Dia merasakan bagaimana sakitnya orang-orang yang fakir, ya, sulit makan, ya, sampai susah tidur misalnya. Ya, dan ini akan memunculkan apa? Rasa empati. Ya, sehingga menjadikan orang itu menjadi dermawan, ya mudah untuk sedekah, rajin untuk sedekah, ya tidak hitung-hitungan sewaktu sedekah. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah Taala, tidak ada cerita orang yang sedekah itu menjadi miskin, tidak ada. Antum lihat, antum baca ya sejarah-sejarah dunia, ya, orang-orang hebat dahulu. Ya. Tidak ada ceritanya dengan sedekah menjadikan seorang itu menjadi miskin, tidak ada. Yang ada apa? Allah jadikan hartanya berlipat ganda. Ya. Allah lipat gandakan hartanya. Ya Allah jadikan hartanya penuh barokah. Ya. Karena apa? Karena hartanya dia infakkan di jalan Allah Taala. Kemudian di antara faedah dari ya ibadah puasa ini, ya, utamanya adalah dengan puasa seorang merasakan pentingnya waktu. Ya. Waktu demi waktu, detik demi detik yang dia lalui. Aduh, ini cepat sekali waktu ya. Ya. Perasaan ya ini baru ya 13 juz ini. Udah 20 Ramadan. Aduh, cepat sekali waktu. Ya. Ini bacanya masih sedikit ini. Oh, ini sholatnya masih ya terasa. Ya. Terasa apa? Waktu ini ternyata sangat penting sekali, sehingga dengannya seorang meninggalkan ya hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Ya. Bagaimana caranya kita ingin melihat orang itu baik tidak keislamannya? Kita lihat ya sebanyak apa
orang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Banyak perkara yang tidak manfaat. Berjam-jam habis di depan handphonenya. Ya. Berjam-jam cuman termenung aja misalnya kan. Berjam-jam cuman tidur aja. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islamnya belum baik ini. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda atau ciri baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka tolak ukurnya adalah orang yang bagus keislamannya, dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Ya. Maka dengan puasa seorang akan terlatih ya, untuk mengefisiensikan waktunya, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ya. Nonton film ya, di depan TV berjam-jam, ya. Nonton bola misalnya, ya. dua babak itu subhanallah. Kalau antum baca Quran itu udah berapa banyak? Ya, udah dapat berapa halaman, ya, dapat berapa lembar itu, ya. 2 kali 45 menit ya, nah, itu udah banyak dapatnya. Nonton TV, ya, ya. TV-nya TV yang tidak ada manfaatnya lagi, gosip lagi yang ditonton kan, ya ini ya menunjukkan bahwasanya keislamannya masih belum baik, ya keislamannya masih belum baik. Kemudian ya, faedah atau keutamaan yang keenam adalah menjadikan orang itu takwa. Ya, menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini, ya, maka dibutuhkan 3 hal. Ya, dalam berpuasa. Yang pertama adalah ya dalam puasa itu kita butuh iman. Ya, dalam puasa ini kita butuh iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah butuh ihtisab. Yang ketiga adalah butuh mujahadah. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan, ya, imanan, dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahtisaban, dan dia mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan apa? Akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala hapuskan dosanya. Ya, caranya apa? Iman dan ihtisab. Ya, kemudian juga dibutuhkan mujahadah. Ya, mujahadah. Ya, karena apa? Seseorang akan dihalau oleh iblis dan bala tentaranya, oleh hawa nafsunya. Maka ini butuh yang namanya apa? Mujahadah. Harus dilawan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dituruti hawa nafsu tersebut. Jangan turuti ya bisikan-bisikan syaitan. Ya. Syaitan itu mengajak kalian kepada apa? Fahsya wal munkar wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, dan mengatakan kepada Allah tentang Allah perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Ya, ini syaitan. Ya. Syaitan juga ya membisikkan kepada kalian apa? Kefakiran-kefakiran. Ya. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan janji kepada kalian berupa surga wa maghfirah dan ampunan dari sisinya. Ya. Maka butuh mujahadah. Ya, mujahadah, jihad melawan diri. Ya. Melawan hawa nafsu, melawan syaitan. Kita bacakan ya beberapa hadis.
yang berkaitan dengan puasa ini. Hadis yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisawmin yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, hadis yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian majukan Ramadan, ya. Jangan kalian majukan puasa Ramadan, ya, dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasum. Kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa dengan puasa, maka silakan dia untuk berpuasa. Hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, menjelaskan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk memajukan puasa dari waktu yang telah ditetapkan. Kapan kita puasa? Pada 1 Ramadan. Kemudian ada seorang yang ingin memajukan puasanya, ya. Dia ingin puasa pada tanggal 29 Sya'ban sudah mulai puasa. Ya. Kenapa? Karena takut ini, khawatir. Ya. Akhirnya dia memajukan atau apa? Atau dia ingin agar mendapatkan pahala lebih besar. Orang biasa puasanya berapa lama sih? 29 hari, 30 hari. Karena 1 bulan itu kalau tidak 29 hari maka 30 hari. Ya. Saya tidak mau, Ustaz. Saya ingin puasanya kalau udah 30 hari, 31 hari. Ya. Kan lebih banyak. Ya. Amal soleh kan? Puasa, amal soleh tidak? Amal soleh. Ya. Lalu apakah Allah tabaraka wa ta'ala akan menghukum saya karena saya mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengerjakan amal soleh? Ya. Maka ini adalah ungkapan yang keliru, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Janganlah kalian majukan puasa tersebut 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Tidak boleh kita majukan. Walaupun tadi dalam rangka, ya, kehati-hatian. Misalnya, ya, ada, ya, ormas yang mengatakan atau lembaga besar misalnya mengatakan ini hari Rabu ini udah masuk 1 Ramadan. Ya. Kemudian ormas yang kedua mengatakan 1 Ramadan hari Kamis. Ini kan ada selisih ini. Ya. Kalau misalnya bareng-bareng, oke lah. Ini ada perselisihan. Ya udahlah, Anda ambil hari Rabu saja. Kenapa? Toh kalaupun hari Rabu puasanya kan tetap dapat kan. Ya, kalau ngambil hari Kamis, ya kalau ternyata yang benar hari Rabu gimana? Saya tidak akan dapat puasanya. Sedangkan puasa ini adalah suatu kewajiban yang Allah tabaraka wa ta'ala ya jadikan dia rukun dari rukun Islam. Ya. Kewajiban dari Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan dia adalah rukun Islam. Ya udahlah, saya ambil yang aman saja. Ya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak boleh kita majukan puasa tersebut. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ya, itu disebutkan bahwasanya, ya, sejak pertengahan Sya'ban pun ini sudah terlarang untuk puasa. Ya, pertengahan Sya'ban udah tidak boleh. Ya, maksudnya di sini adalah, ya, bagi yang tidak terbiasa untuk puasa. Ya, bagi yang
tidak terbiasa puasa dari pertengahan Sya'ban pun sudah ada larangannya dalam hadis riwayat Ahmad tadi. Ya, maksudnya adalah mereka yang tidak terbiasa puasa. Ya, kecuali kalau terbiasa. Ya, kalau dia memang sudah terbiasa puasa, ya, illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Kecuali apabila seorang itu sudah terbiasa puasa, maka silakan puasa. Misalnya dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya silakan puasa Senin Kamis. Ya ternyata satu Ramadan bertepatan dengan hari Selasa. Ya. Apakah hari Seninnya dia boleh puasa? Jawabannya boleh. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dia kerjakan. Ya. Kalau misalnya selama ini tidak pernah puasa, maka jangan. Ya. Ataupun misalnya puasa Daud, ya, ataupun puasa Daud, maka silakan dikerjakan. Ya. Apalagi kalau misalnya puasanya adalah puasa yang wajib. Ya. Ustaz, ternyata masih ada utang ini. Utang puasa Ramadan. Ya, masih ada hutang 2 hari. Sedangkan dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan janganlah kalian majukan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Lalu gimana ini? Ya, maka kita katakan silakan berpuasa. Kenapa? Karena ini wajib. Ya, ataupun puasa nazar. Ya. Maka ini wajib, harus ditunaikan. Namun apabila itu adalah puasa mutlak, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tadi misalnya tadi 1 Ramadan ya jatuhnya pada hari Rabu. Ya. Hasil ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal menetapkan bahwasanya puasa ya adalah pada hari Rabu misalnya 1 Ramadan. Ya. Dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, maka apabila orang tadi dia ingin puasa mutlak pada hari Senin, ini tidak diperbolehkan. Ya. Puasa mutlak, Anda ingin puasa nih pada hari Selasa. Ya, pada hari Selasa ingin puasa. Ya, hari Rabunya Ramadan kan, hari Selasa ingin puasa. Puasa apa? Puasa mutlak. Ya, walaupun puasa mutlak ini teman-teman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fiya wa fikum. Ya, ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan puasa mutlak ini tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya puasa mutlak. Akan tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan puasa mutlak ini ada. Ya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ya, apakah ada makanan? Ya. Dan apabila tidak ada makanan, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ya. Ini dalil yang digunakan mereka yang mengatakan bahwasanya puasa mutlak itu ada. Karena Nabi yang mulia SAW tanya pada Aisyah, ada makan enggak nih? Ya, ada makan enggak? Kalau enggak ada makan, ya udahlah puasa saja. Ya, diingatkan untuk puasa. Nah, puasa mutlak seperti ini maka tidak diperbolehkan. Kemudian hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah.
Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Maksudnya berhari rayalah. Dan apabila dia tertutupi oleh awan sehingga kalian tidak dapat melihatnya, fakdurulah, maka genapkanlah dia. Ya, genapkanlah menjadi 30 hari. Ya, di sini jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala dapat kita ambil pelajaran bahwasanya awal Ramadan ini ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Ya. Ditetapkan dengan melihat bulan. Dan apabila bulannya tidak kelihatan, maka digenapkan menjadi 30 hari. Artinya satu bulan itu cuma ada 2 pilihan. Kalau dia tidak 29 hari, maka dia 30 hari. Tidak ada satu bulan dalam agama Islam itu 28 hari, tidak ada. Ya, atau 27 hari, atau 31 hari, tidak ada. Ya, kalau dia tidak 29 hari, maka dia 30 hari. Dan inilah metode yang digunakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan awal bulan-bulan yang lainnya. Ya, Syawal misalnya untuk Lebaran. Ya. Apa yang dilakukan? Lihat hilal, ru'yatul hilal. Ya. Bukan dengan cara-cara yang lainnya. Ya, dengan hisab misalnya. Ya. Ini tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Karena kalau seandainya kaum muslimin ini menggunakan metode tersebut, maka hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa melakukannya. Sedangkan agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ya, agama Islam adalah agama yang mudah. Ya. Kalau harus hisab, maka betapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa. Ya, tidak semua orang pintar menghisab, pintar hitung-hitungan. Ya. Para sahabat saja tidak semuanya bisa baca tulis kan? Tidak semuanya bisa baca tulis. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Cuma dalam perkara hitung-menghitung, tulis-menulis tidak semuanya bisa. Ya. Kita tidak ragukan betapa para salafun saleh, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an adalah orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang pintar. Orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apakah mengajarkan perkara tersebut, perkara dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat agar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, dan untuk itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus untuk perkara akhirat. Ya. Jadi sebagian memang para sahabat tidak faham. Ya. Tidak bisa dalam perkara-perkara dunia. Ya. Sehingga apabila tadi harus pakai hisab, maka akan banyak sekali kaum muslimin yang tidak bisa. Ya. Akan jadi sulit sekali agama ini. Ya. Tapi kalau ru'yatul hilal, semua yang punya mata bisa melihatnya. Ya, ru'yatul hilal, melihat hilal, semuanya bisa. Dan ini menunjukkan betapa mudahnya agama Islam. Ya, agama yang mudah, agama yang sempurna. Ya. Dan setiap orang boleh melihat bulan. Ya. Setiap orang boleh melakukan ru'yatul hilal. Ya. Akan tapi yang menetapkan adalah pemerintah. Ya, faham? Yang menetapkannya adalah pemerintah. Ya. Silakan ormas A, ormas B, ormas C, lembaga A, lembaga B, lembaga C, D, atau yayasan A, B, C, atau perorangan lihat hilal, silakan. Ya. Silakan semuanya melihat. Kemudian hasilnya dikabarkan kepada pemerintah. Siapa yang menetapkan? Pemerintah. Ya. Yang menetapkan adalah pemerintah. Kapan awal Ramadan? Ya. Kapan awal Syawal? Ya. Yang menetapkannya adalah ulil amri. Ya, pemerintah yang menetapkan. Ya.
Lalu bukan apabila keputusan yang tidak diterima, kemudian nanti puasanya sendiri, lebarannya sendiri. Maka ini adalah sesuatu yang menyimpang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menetapkannya adalah penguasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fasamahu wa amara an-nas bisyamihi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Disebutkan bahwasanya tara an-nasu al-hilal, ya, manusia melihat hilal. Ada seorang yang melihat hilal. Ya, ada orang yang, oh ini saya lihat nih, udah kelihatan wahai Rasulullah. Ya, udah nampak nih awal bulan Ramadan sudah kelihatan. Ya. Fa akhbartu Rasulullah, maka siapa yang didatangi? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah, ya, pemimpin, ya, pemimpin umat, ya, pemimpin negara, kepala negara, ya. Maka aku kabarkan, wahai Rasulullah, aku telah melihat hilal. Ya, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Ya, sungguhnya aku telah melihatnya. Ya, aku telah lihat hilal tersebut, wahai Rasulullah. Fasamahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Wa amaron nas, lihat di sini, wa amaron nas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan manusia bisyamihi, untuk berpuasa. Siapa yang merintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu merupakan pemimpin, ya, pemimpin dari kaum muslimin, ya, pemimpin negara, ya, kepala negaranya adalah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya berpuasa ini bersama dengan pemerintah, ya. Ikuti, ya, apa yang menjadi ketetapan pemerintah, ya, kapan puasanya, ya, kapan Ramadannya, ya, dan kapan nanti kita lebaran. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan Ibnu Ana dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa naktatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.